Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada kuliah online Statistika Inferensi dengan materi hipotesis yang kedua. Pada materi hipotesis yang pertama, Anda sudah belajar tentang uji hipotesis rata-rata satu arah atau satu sisi dan dua sisi dengan varians yang diketahui. Untuk hipotesis yang kedua ini, kita belajar tentang uji hipotesis rata-rata dengan varians yang tidak diketahui. Oke, statistik hitungnya menggunakan statistik T ya, yaitu X bar min mu 0 dibagi dengan S per akar N. Ya. Untuk daerah penolakannya silakan dipahami di sini ya. Sini. Saya langsung ke contohnya. Untuk uji hipotesis rata-rata satu sisi dengan varians yang tidak diketahui. Nah, ini dari soal diketahui bahwa rata-ratanya untuk mu 0-nya adalah 46. Sedangkan ini adalah N-nya. Kemudian untuk rata-rata X bar-nya adalah 42. Dan ini adalah simpangan bakunya. S-nya. Alfanya menggunakan 0,05. Kata kuncinya adalah apakah ini menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 0,05 penggunaan penyedot debu memiliki rata-rata kurang dari 46 kWh setahun. Nah, ini ada kata-kata kunci juga. Anggap bahwa populasi kilowatt jam berdistribusi normal. Maka hipotesisnya mu-nya sama dengan 46 kWh dan hipotesis alternatifnya atau A1-nya adalah mu-nya kurang dari 46 kWh. Ini ya, dari kata kuncinya tadi. Maka daerah kritis tolak nolnya dengan alfa 0,05, maka T hitungnya kurang dari min T alfa dengan derajat bebasnya N-1. Ya, ini karena satu arah. Ya, ini pakai ini ya. T tabel. Ini min. T hitungnya adalah min 1,79. T tabelnya adalah min 1,796. Yaitu dari mana? Ya, dari T-nya 0,05 dengan derajat bebasnya adalah 11. Nanti dicari sendiri ya di tabel T. Oke. Nah, nilai hitungnya min 1,16. Nah, karena pada daerah kritisnya ini kita lihat T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka dia tolak H0. Kan dia terima H0. Kalau dia tolak H0 kurang dari ya, ini ya, daerah kritisnya. Karena dia lebih dari, maka dia terima H0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan penyedot debu di rumah tangga memiliki rata-rata yang tidak berbeda secara berarti, yaitu sebesar 46 kWh setahun. Nah, ini tadi untuk min 1,796, sedangkan T hitungnya tadi min 1,16 ya. Kemungkinan di sini. Min 1,16. Jadi dia berada pada daerah penerimaan H0. Jadi dia terima H0. Contoh yang kedua. Ini kita gunakan data.
datanya sama dengan yang kemarin, yang waktu kita ingin coba untuk uji hipotesis rata-rata satu sisi dengan menggunakan statistik uji Z, ya. Soalnya sama, datanya juga sama, maka caranya adalah sama ya. Ini yang kelas 8 tadi, analyze, sudah ada di sini, jadi kita pakai one sample t-test, kelasnya 8, test value-nya 70, kemudian di OK. Oke, nah ini datanya ya. Nah, hipotesisnya adalah mu-nya sama dengan, kan ingin di kata kuncinya tadi ya, rata-rata nilai matematika siswa kelas 8 lebih dari 70 ya. Nah, ini berarti dilihat T tabelnya T 0,05 dengan derajat bebasnya 37. Nah, kita lihat berarti 1,68794, berarti 1,687 ya. T hitungnya adalah 8,893. Karena T hitungnya lebih dari T tabel, maka tolakan 0. Disimpulkan bahwa dengan menggunakan kuisis, rata-rata nilai matematika siswa kelas 8 adalah lebih dari 70. Nah, yang menggunakan SPSS tadi, ini S-bar-nya, ini N-nya, dan ini simpangan bakunya. Nah, ini T hitungnya. Udah paham ya tadi ya, kemarin ya. Kalau untuk daerah kritis menggunakan B-value kurang dari alfa, maka tolak 0. P-value lebih dari alfa, maka terima 0. Oke, karena tadi statistik ujinya 8,893, berarti di daerah penolakan 0. Jadi sini ya 8,893, maka 0 ditolak. Contoh ya untuk uji hipotesis rata-rata dua sisi. Suatu percobaan bahan 1, jadi ada bahan 1 dan bahan 2. Di sini bahan 1, di sini bahan 2. Diketahui apa? Sampel bahan 1 memberikan rata-rata keausan, berarti X1-nya X1-nya 85, kemudian N1-nya 12 potong bahan 1 ya, berarti 12. Kemudian simpangan baku bahan 1-nya S1-nya 4. Sedangkan untuk bahan 2-nya X2-nya berapa? 81. N2-nya 10 potong bahan 2 ya. Berarti 10 dan S2-nya 5. Nah, kata kuncinya
dapatkah disimpulkan bahwa dengan pada taraf kepercayaan 0,05 keausan bahan 1 melampaui bahan 2 sebanyak lebih dari 2 satuan. Nah, ini kan kalau kita menuliskan H0-nya sebenarnya seperti ini. μ1 sama dengan μ2 plus 2 ya. μ1 lebih dari μ2 plus 2. Nah, kita juga bisa menuliskannya seperti ini ya. Daerah kritisnya 0,05. Ujinya satu sisi ya. Karena ini ada lebih dari ya. Maka T hitungnya Anda lihat nanti T 0,05. Tapi derajat bebasnya menggunakan berapa? V-nya N1 plus N2 dikurangi 2. Atau menggunakan T 0,05 dengan derajat bebas 20 ya. Ini N1-nya tadi 12, N2-nya 10 dikurangi 2, 20. Nah, nanti dicari hasilnya adalah 1,725. Ya, ini T hitungnya ya. Ini T tabelnya. Jadi karena T hitungnya kurang dari T tabel, maka terima H0. Disimpulkan bahwa keausan bahan 1 melampaui bahan 2 adalah sama dengan 2 satuan. Nah, ini karena uji rata-rata satu sisi, maka ada simpangan gabungan ya. Nah, menggunakan SP. SP-nya 4,478, rumusnya ini ya. Contoh yang kedua. Peneliti melakukan perbandingan prestasi belajar siswa kelas 8 SMP XYZ, yaitu antara kelas yang menggunakan media A dengan kelas media B dalam materi pembelajaran bangun ruang. Penelitian dilakukan 2 kali eksperimen dengan masing-masing menggunakan 1 kompetensi dasar pada materi pembelajaran bangun ruang. Guru sebagai peneliti ingin menguji hipotesis bahwa prestasi belajar siswa kelas 8 SMP XYZ yang menggunakan media B lebih baik dibandingkan kelas siswa yang menggunakan media A. Nah, ini taraf signifikansinya gunakan taraf signifikansi 0,05 dan anggap populasi hampiran normal dengan variansi yang tidak sama. Diasumsikan tidak sama. Ini datanya ya, menggunakan media A dan media B, dan kemudian datanya ada 23. Nah, ini ingin diketahui bahwa media B lebih baik dibandingkan media A. Maka yang kita tempatkan di sini adalah B dan yang di sini adalah A. Media B lebih dari media A. Kalaupun dibalik juga nggak apa-apa. Berarti media A kurang dari media B ya. Tapi nanti juga akan ketika kita menghitung dengan menggunakan SPSS juga harus dibalik ya, angka-angkanya ya. Alfanya 0,05, tapi derajat bebasnya, nah ini derajat bebasnya menggunakan rumus ini ya, menggunakan rumus ini. Nah, nanti ini disesuaikan saja ya, nanti
berarti S1-nya ya berarti pakai SB gitu ya, per NB. Dan seterusnya. Nah, untuk T tabelnya ya Anda lihat T 0,05 dengan derajat bebasnya ini V-nya 27 ya. Dibuatkan saja 27. Nanti Anda akan meroleh 1,703. Ini T hitungnya ya, 7,513. Karena T hitungnya lebih dari T tabel, maka tolak nol. Disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa kelas 8 SMP XYZ yang menggunakan media B lebih baik dibandingkan dengan kelas siswa yang menggunakan media A. Nah, ini kita masukkan datanya, ini media A, media B. Ini kalau kita ingin melihat deskripsinya, analyze, deskriptif statistik, deskriptif, kemudian kita masukkan dua data ini. Option, Anda ingin menampilkan apa saja, silakan ditampilkan, kemudian continue, kemudian di OK. Nah, ini deskriptif statistiknya sudah saya copy di sini, maka kita bisa lihat minnya adalah 57. Maaf untuk min media A oh ya, ini media A, kebalik ya, ini untuk XA-nya. Nah, ini untuk XA-nya. Nah, ini untuk XB-nya. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja. Nah, ini standar deviasinya. Kalau kita tadi lihat yang kita butuhkan variansnya, berarti ini S kuadrat A, ini S kuadrat B. Oke. N-nya 23 ya. Nah, kalau kita ingin bentar, kita lihat ini dulu. Nah, nanti kita Anda ganti sendiri ya. Anda ganti sendiri. Ya, ini nanti S B kuadrat per N B plus SA kuadrat per NA. Ini dibagi dengan S B kuadrat NB kuadrat plus per NB-1 ditambah SA kuadrat per NA kuadrat dibagi NA-1. Oke. Nanti Anda ganti sendiri ya, nanti tinggal masukkan angka-angkanya. Nah, tadi 1,703. T hitungnya tadi 7,513 ya. Nah, 7,513 di daerah ini ya. Berarti daerah tolakan 0. Jadi tolakan 0 keputusannya. Nah, ini kalau pakai SPSS. Nah, ini kalau pakai SPSS, datanya kita jadikan 1 di sini. Di sini jadikan 1.
Ini media A, yang bawah media B, tapi kita coding ya. Ini 1 ya, kita coding. Jadi nanti menggunakan analyze compare means independent sample t-test. Kita masukkan media, kemudian kode medianya di sini, define group, ini grup 1. Karena kita ingin menguji bahwa media B tadi berarti masuk grup 1, berarti yang kedua ini yang 1. Continue, kemudian di OK. Maaf, ini option, oh ya 95%. Continue, kemudian di OK. Oke, ini hasilnya. Jadi nanti media B-nya akan di awal seperti ini ya. Ini medianya nomor 2. Karena tadi ketika mendefinisikannya di situ, seperti itu ya. Nah, ini sudah saya kopikan di sini. Nah, ini media B-nya tadi. Tadi Anda sudah lihat ya tadi ya. Yang ini X bar B-nya. Yang ini X bar A-nya. Tadi kalau yang di sini emang nggak kelihatan variansnya, maka kalau supaya Anda nggak ngitung lagi, kalau ingin menghitung manual, tapi Anda ingin menggunakan software SPSS, ya pakai deskriptif. Tapi kalau mau cek menggunakan Excel, ya Anda harus susun seperti ini ya, susun seperti ini. Nah, nanti sama hasilnya ya, 7,513 hasilnya. Ini ya. Oke, saya lanjut sini. Nah, ini karena tadi ada kata kunci ini, ada kata kunci varians tidak sama, maka yang kita lihat adalah bagian yang ini, equal variance not assumed, yaitu varians yang sama tidak diasumsikan ya. Maka kita lihat hasil analisis output yang di sini ya. T hitungnya sama ya. Ini T hitungnya. Ini derajat bebasnya. Tadi yang Anda sudah cari tadi ya. 26,854 ya. Nah, ini P value-nya ini standar. Ini confidence intervalnya. Oke. Nah, dari situ Anda akan peroleh ini ya, 7,513, derajat bebasnya 26,854 ya. Keputusannya apa? Karena ini P value-nya kurang dari 0,05, maka dia tolak 0. Nah, untuk hipotesis pengamatan berpasangan, statis hitungnya adalah D bar min D0 dibagi dengan SD per akar N. Nanti di sini ya hipotesisnya. Nah, ini daerah penolakannya. Contoh,
nanti Anda baca sendiri. Ini sudah ada di Walpool. Ini saya langsung ke datanya ya. Yang ini waktu suntikannya. Ini waktu suntikannya 30 menit setelah suntikan. DI-nya ini apa? DI-nya dari setelah dikurangi dengan sebelum ya. Setelah dengan sebelum ya. Nah ini, nah ini untuk DI kuadratnya, dikuadratkan. Nanti Anda cek sendiri ya. Kalau Anda kurang yakin, silahkan pakai Excel. Nah ini kita zoom. Nah ini zoomnya. Ini rumus SD-nya. Anda sudah lihat ya yang kemarin ketika confidence interval, ada rumus SD-nya yang pengamatan berpasangan ya. Sama ya ini rumus standar deviasinya. Nah ini tinggal dimasukkan saja angka-angkanya, nanti diperoleh 18,474. Ini hipotesisnya mu1 min mu2 sama dengan 0, mu1 min mu2 tidak sama dengan 0. Jadi otomatis ya pakai uji dua arah ya. T hitungnya tadi ya, sudah ya. T alfa per 2 untuk V-nya N-1 ya. Nah, ini maka T ini di T hitungnya di sini, karena T hitungnya kurang dari T tabel, maka dia terima H0. Ya kan, sebenarnya kan grafiknya seperti ini. Ini daerah penolakannya. Ini juga tolak H0. Ini min 2,145. Ini 2,145. Sedangkan T hitungnya 2,065. Berarti dia berada di arah penerimaan H0. Berarti dia terima H0. Disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dalam rataan kadar androgen antara sebelum penyuntikan dan setelah 30 menit penyuntikan. Ini kalau kita pakai SPSS ya. Kita pakai SPSS. Nah, kita pakai SPSS. Nah, ini sebelum disuntik, sesudah disuntik. Saya pakai seperti itu ya. Berarti analyze, compare means, per sample t-test, masukkan sesudah disuntik, yang pertama kali sebelum disuntik. Optionnya 95%, karena alfanya 0,05, dan di OK. Oke, ketemu seperti ini ya. Per sample t-test sebelum disuntik, sesudah disuntik, sebelum disuntik. Oke. Nah, ini saya kopikan di sini. Nanti Anda tinggal baca saja bahwa ya debar yang sudah Anda
yang sudah kita cari tadi dengan rumus D-bar-nya tadi. Nah, ini D-bar-nya. Nah, ini standar deviasinya, SD-nya. Yang kita cari dengan menggunakan rumus yang panjang tadi ya, pakai DI sama DI kuadrat. Ini SD-nya. Kemudian ini derajat bebasnya. Ini V-nya ya. Kemudian sudah. Kalau N-nya tadi Anda mungkin bisa copy N-nya tadi, N-nya 15. Nah, ini copy aja. Kalau Anda mau copy, kita kecilkan aja ini. Kita taruh di sini. Nah, ini. Nah, ini kalau kita ingin melihat deskripsinya ya, deskripsi datanya. Nah, ternyata tadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya terima H0, ya kan? Terima H0. Kesimpulannya terima H0. Ini ya, terima H0. Anda bisa lihat dari P value-nya. Nah, karena P value lebih dari 0,05 maka terima H0. Oke, sekian materi hipotesis yang kedua. Saya harap Anda memahami semuanya. Saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.